juga sebagian gitu ya. Jadi mungkin ini hanya refreshing aja terhadap informasi soal produksi ASI, karena banyak banget pertanyaan yang ujungnya sebenarnya soal si produksi ASI ini gitu. Nah, produksi ASI itu sebenarnya prinsipnya sederhana banget. Yang pertama adalah kalau payudaranya penuh, maka produksi ASI-nya lambat. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa produksi ASI itu sedikit atau banyak gitu. Yang sebenarnya adalah produksi ASI-nya lambat atau sedikit atau cepat begitu. Nah, payudara penuh ini memang pada akhirnya jadi apa ya? Bayangannya mungkin seperti ini, seperti apa namanya? Stok barang gitu. Jadi kalau stok barang di gudang kita masih penuh, kan pasti kita nggak akan isi lagi dong ya. Pasti kita akan jual dulu sampai stoknya kosong, baru kita ngisi stoknya lagi gitu. Nah, sebenarnya sama kayak gitu. Jadi begitu penuh, di payudara itu ada yang namanya zat inhibitor. Zat inhibitor ini dia memberikan sinyal pada payudara dan kemudian pada otak untuk menghentikan menghentikan produksi ASI kalau payudaranya udah penuh gitu. Nah, nanti kalau pas udah keluar lagi, zat inhibitor ini ikutan keluar barengan sama ASI yang keluar gitu. Jadi sebenarnya mungkin ini yang menyebabkan ASI nggak berproduksi berlebihan begitu ya. Tapi kemudian kalau penuh dan kemudian tidak segera dikeluarkan, nanti muncul masalah tuh. Mulai dari payudaranya penuh pertama, terus kemudian jadi bengkak, terus kemudian ada penyumbatan, terus kemudian bengkak, terus kemudian sampai ke mastikis gitu. Jadi kita selalu bilang, atau teman-teman tuh selalu bilang, kalau payudaranya jangan sampai payudaranya penuh, jangan sampai payudaranya kencang gitu. Jadi banyak yang bilang kok payudara saya nggak kencang ya, nggak apa-apa, itu justru bagus gitu. Payudara nggak kencang itu justru menandakan bahwa produksi ASI itu sudah mengikuti kebutuhan bayi gitu. Jadi payudara sudah mulai membaca bahwa kebutuhannya cuma 5, ya udah gue produksi 5 gitu. Si bayi butuhnya 8, oh ya udah gue produksi 8 gitu. Jadi itu yang dikerjakan oleh si payudara ini gitu. Jadi justru jangan sampai payudaranya bengkak gitu, atau jangan sampai payudaranya kencang gitu. Nggak apa-apa. Tidak payudaranya berasa lembek itu bukan berarti nggak ada ASI-nya gitu ya. Nanti kita bicara soal itu. Nah, prinsip selanjutnya adalah kalau payudara kosong, ini kosong cuma untuk mengindikasikan bahwa ASI-nya sedikit gitu ya, biar ngomongnya lebih mudah begitu. Tapi sebenarnya payudara itu tidak benar-benar kosong, ya. Jadi payudara itu tidak benar-benar kosong. Produksi ASI itu sebenarnya berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Jadi selagi ada ASI yang keluar, maka pada saat itu juga produksi ASI langsung dibuat gitu. Jadi sama sekali nggak ada yang kosong. Jadi jangan dibayangkan payudara ini kayak air galon gitu atau dispenser gitu. Yang kalau kosong butuh waktu dulu untuk diisi atau diganti begitu. Ini enggak. Kalau payudara itu dalam produksi ASI itu sebenarnya tidak pernah berhenti. Jadi sebenarnya tidak bisa dibilang bahwa payudara itu kosong. Enggak. Yang ada itu dia berproses untuk mengisi kembali untuk waktu menyusui berikutnya. Nanti kita bahas pada slide selanjutnya gitu ya. Nah, ini nih cuma 2 ini sebenarnya prinsip produksi ASI. Jadi kalau payudaranya penuh, produksi ASI-nya lambat. Kalau payudaranya kosong, produksi ASI-nya semakin cepat. Bagaimana cara produksi ASI-nya biar cepat? Ya berarti harus dikeluarkan ASI-nya secara rutin. Caranya dengan apa? Hanya dengan ada 2, menyusui atau kemudian diperah ASI-nya. Gitu ya. Nah, itu prinsip produksi ASI. Nah, sekarang kita bicara soal hormon menyusui. Teman-teman tahu 2 hormon penting dalam menyusui? Mungkin bisa via chat. Yang jawabannya benar dapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Oksitosin dan prolaktin. Mantap. Oksitosin dan prolaktin ya. Oke, jadi ada 2 hormon yang penting dalam proses menyusui, yaitu hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Kita bicara dulu soal hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu dirangsang dengan hisapan bayi. Ya.
atau kemudian dengan memerah ASI. Tapi paling tidak di sini kita berikan contoh karena ini menyusui, maka rangsangannya muncul dari isapan bayi. Isapan bayi kemudian memberikan sinyal ke otak, otak kemudian memberikan sinyal untuk meningkatkan hormon prolaktin, dan kemudian terjadilah produksi ASI. Ya, itu hormon prolaktin. Hormon prolaktin tugasnya adalah memproduksi ASI. Apa yang terjadi dengan si hormon prolaktin ini? Yang pertama adalah dia dikeluarkan pada saat menyusui, dan setelah menyusui untuk waktu menyusui berikutnya. Ya, ini saya kasih tanda merah untuk waktu menyusui berikutnya. Itu tadi yang saya jelasin bahwa produksi ASI itu sebenarnya nggak berhenti. Jadi pada saat ada ASI yang keluar di susui bayi atau di perah, pada saat itu juga hormon prolaktin memproduksi ASI untuk siapa? Untuk waktu menyusui berikutnya. Ya, jadi sebenarnya itu tadi nggak benar-benar kosong gitu. Jadi ketika bayi setelah sesudah selesai menyusui begitu, misalnya 10-15 menit, nah setelah itu masih ada ASI di dalamnya untuk waktu menyusui berikutnya gitu. Jadi udah ada di dalam payudaranya gitu. Nah kalau mau diperah boleh gitu. Toh nanti juga akan berproduksi lagi gitu ya. Jadi tugasnya hormon prolaktin itu dia dikeluarkan pada saat menyusui dan kemudian setelah menyusui untuk waktu menyusui berikutnya untuk memproduksi ASI-nya. Ya, si tugasnya prolaktin. Kemudian hormon prolaktin itu meningkat di malam hari pada sekitar jam 2 dan 5 dini hari atau pagi. Makanya disarankan buat ibu-ibu menyusui untuk memerah ASI pada jam 2 sampai jam 5 atau malam hari gitu ya. Karena memang lagi naik-naiknya tuh gitu. Kemudian hormon prolaktin juga menekan hormon ovulasi. Inilah salah satu penyebab kenapa ibu menyusui jadi terlambat mensnya, atau kemudian jadi penanda bahwa masa usianya sudah subur gitu ya, sudah masuk usia subur karena dia ganti-gantian gitu. Kalau ada beberapa ibu yang bisa nggak mens sampai setahun begitu, ya ini gara-gara hormon prolaktin gitu. Tapi ada juga yang mungkin baru sebulan melahirkan tiba-tiba udah mens gitu, karena setiap orang kan ininya berbeda ya, apa namanya, metabolisme tubuhnya berbeda dan hormonnya berbeda juga gitu. Tapi ini tidak sama sekali tidak mempengaruhi soal produksi ASI-nya. Kan banyak yang bilang kalau udah mens emang produksi ASI-nya jadi turun, ya enggak sama sekali gitu, karena prinsip produksi ASI seperti yang kayak tadi gitu. Paling terganggunya pada saat mensnya doang. Tapi kalau sesudah mens ya dia balik normal lagi gitu. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan ada hormon prolaktin dan kemudian ada hormon oksitosin. Nah, oksitosin itu juga sama. Jadi hormon oksitosin itu dirangsang oleh bayi di payudara, kemudian memberikan sinyal ke otak, lalu otak kemudian mengeluarkan hormon oksitosin, menyuruh badan mengeluarkan hormon oksitosin atau payudara mengeluarkan oksitosin, dan tugasnya adalah mengalirkan ASI. Ya, jadi kalau ada yang bilang saya kok pas diperah gitu hasil ASI-nya sedikit ya, berarti produksi ASI-nya sedikit ya. Nah, berbeda nih gitu, karena bisa jadi ASI di payudaranya banyak tapi yang keluar sedikit. Kenapa yang keluar sedikit? Ya hormon oksitosinnya sedikit gitu. Kenapa hormon oksitosinnya sedikit? Ya itu tadi, nanti ada beberapa hal yang bisa meningkatkan hormon oksitosin gitu ya. Teman-teman pasti juga udah pada tahu gitu. Jadi dua hal yang berbeda antara produksi ASI dan ASI yang keluar gitu. Nah, hormon oksitosin ini tugasnya memang hanya untuk mengeluarkan ASI. Jadi kalau teman-teman tahu, di dalam payudara itu kan terdiri dari banyak saluran gitu ya, dan di situ kita bilang mungkin kayak ada gudang ASI lah gitu ya. Hormon oksitosin ini tugasnya merangsang, bukan merangsang, apa ya? Dia kayak menekan gudangnya ASI gitu. Jadi kalau dia bentuknya begini nih, dia hormon oksitosin itu sebenarnya menekan si gudangnya ASI gitu. Jadi kayak kerja jantung, dia memompa ASI yang ada di gudang untuk keluar gitu. Nah, itulah tugasnya si hormon oksitosin. Jadi dia bekerja sebelum dan saat menyusui agar ASI bisa keluar, gitu ya. Itu kenapa menyusui itu menjadi penting, karena sebenarnya rangsangan mulut bayi
itu sangat sempurna memberikan rangsangan pada payudara dan kemudian meningkatkan hormon oksitosin. Ya. Pada saat menyusui itu kan kita sebenarnya senang ya, maksud senang tuh maksudnya kita bersama dengan bayi, siapa sih yang nggak senang melihat bayi gitu ya. Kemudian kita bisa bercanda sambil nyusuin, kita bisa memegang kulitnya, kita bisa berpelukan, kita bisa sambil ngobrol sama bayinya atau menceritakan sesuatu sama bayinya, sambil tatapan mata dan lain sebagainya gitu. Jadi ada perasaan tenang, ada perasaan senang dan lain sebagainya gitu. Pada saat sebelum menyusui maupun pada saat menyusui agar ASI kemudian bisa keluar. Nah, itu tugasnya si hormon oksitosin. Kemudian dia merangsang kontraksi rahim. Nah, ini kenapa kemudian pada ibu hamil itu disarankan untuk ngobrol dulu dengan dokter kandungan pada saat dia mau menyusui gitu ya. Jadi nursing while pregnant gitu. Menyusui pada saat hamil sebenarnya boleh saja gitu ya, menyusui pada saat kehamilan. Cuma perlu dicek dulu kan sama dokter kandungannya, kandungannya normal apa enggak, atau misalkan kandungannya kuat atau enggak dan sebagainya gitu. Karena itu tadi hormon oksitosin ini bisa merangsang kontraksi rahim. Kemudian pada ibu hamil itu seringkali kan ASI-nya udah keluar ya, ASI-nya udah keluar pada biasanya ada yang bilang di usia 6 bulan atau usia 7 bulan kehamilan, ASI-nya udah berasa keluar gitu. Nah, ada yang suka iseng gitu, boleh nggak dikumpulin ASI-nya, boleh nggak diperah ASI-nya gitu. Ya jangan gitu. Kenapa? Ya itu tadi. Karena begitu diperah kan ada hormon oksitosin yang akan meningkat dan kemudian akan merangsang kontraksi rahim gitu ya. Kemudian ada juga yang pengen membersihkan puting payudaranya dan sebagainya. Nah, ujung-ujungnya itu nanti akan merangsang hormon oksitosin dan kemudian akan merangsang kontraksi rahim. Makanya sebenarnya kalau ada ASI yang keluar pada saat kehamilan ya nggak perlu diapa-apain sih, nggak perlu dikumpulin juga begitu. Nah, kemudian hormon oksitosin ini kita tahu semua akan meningkat jika ibu merasa nyaman, senang dan riang gembira gitu. Jadi hanya itu yang bisa bikin ibu ASI-nya menjadi deras keluar gitu ya pada saat perah. Nah, tantangannya pada saat ibu bekerja itu pada saat memperah ASI. Hormon prolaktin itu mungkin sifatnya mekanis. Mekanis itu berarti kalau ada ASI keluar, ya dia ada ASI yang diproduksi. Begitu terus ya. Nah, PR-nya buat ibu bekerja adalah ada pada hormon oksitosin. Karena seringkali kita nggak bisa bawaannya senang terus gitu ya. Kita nggak bisa bawaannya riang gembira terus gitu. Nah, jadi PR-nya ada di situ tuh. Bagaimana menciptakan kondisi nyaman, senang dan riang gembira ini sama pada saat menyusui. Ya, pada saat memerah ASI gimana nih menciptakan suasana yang senang karena itu tadi si hormon oksitosin itu bekerja sebelum dan saat menyusui agar ASI bisa keluar. Nah, kemudian kita masuk ke manajemen ASI perah. Sampai sini ada yang mau ditanyain terkait dengan produksi ASI dan hormon prolaktin dan oksitosin? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu. Manajemen ASI perah ini saya mungkin akan bahas 3 hal saja. Kalau nanti teman-teman ada yang merasa kurang bisa ditambahkan. Yang pertama adalah soal memerah ASI, kemudian soal menyimpan ASI, dan yang terakhir soal menyajikan ASI perahnya. Nah, yang pertama adalah kita perlu tahu dulu soal mencari tahu kebutuhan minum bayi. Ya, sebenarnya ada sebentar ini saya share dulu kali ya. Saya coba buka bentar. Di websitenya IASI itu ada kita sediakan kalkulator kebutuhan ASI. Saya buka dulu biar kelihatan. Ada kalkulator kebutuhan ASI untuk melihat berapa banyak sebenarnya ASI yang ini sebenarnya rata-rata ya, rata-rata aja, dan untuk memudahkan teman-teman ketika mau kembali bekerja terus kemudian merasa ASI kan suka bingung tuh kira-kira berapa sih kebutuhan bayi saya pada saat mau menyusui atau mungkin sebagai indikator memerah ASI. Nah, ini
yang pertama kita nilai dulu kebutuhan ASI-nya ya. Di websitenya IASI itu ada yang namanya kalkulator kebutuhan ASI perah. Di sini dijelaskan apa namanya cara menghitungnya, kemudian berapa yang harus dicatat dan sebagainya. Nah, ini rata-rata kebutuhan ASIP dalam sehari ya. Jadi yang pertama perlu dilakukan adalah cari waktu 2-3 jam untuk ibu pergi keluar rumah tapi nggak bersama bayi. Ya. Tinggalkan bayi di rumah dengan ASI perah bersama suami, anggota keluarga yang lain atau pengasuh, kemudian minta mereka mencatat berapa banyak bayi minum ASI dan berapa kali. Kemudian hubungi orang rumah untuk mengecek kondisi bayi setiap 45-60 menit sekali, lalu pas pulang ditanyakan berapa kali dia mengkonsumsi ASIP-nya. Nah, misalnya kita memprediksi rata-rata bayi sekali minum misalnya 100 ml, gitu ya, 100 ml. Kemudian berapa lama sih ibu bekerja dalam satu hari? Let's say misalnya 8 jam deh, gitu ya, 8 jam. Nah, udah ketahuan nih berapa kali bayi minum ASIP di rumah. Rata-rata dengan asumsi bahwa bayi itu minumnya setiap 2 jam sekali, maka minimal bayi minum 4 kali dalam satu hari ketika ibunya bekerja. Total rata-rata kebutuhan ASIP dalam seharinya berapa? 400 mg. Karena satu kali minum tadi 100 mililiter, sorry. Dan kemudian karena sekali minumnya kan 100 ml gitu ya. Nah, ada kebutuhan cadangan nih kalau ibu terlambat sampai di rumah. Kira-kira dilebihin 150 ml lah gitu ya. Nah, inilah kebutuhan rata-rata kebutuhan ASIP dalam sehari yang perlu disediakan oleh ibu bekerja begitu. Jadi itu yang pertama perlu dilakukan. Teman-teman bisa menghitung sendiri atau bisa ke websitenya IASI, bisa dihitung rata-rata kebutuhan ASI dalam satu hari. Karena ini nanti kita akan lihat begitu berapa yang harus diperahkan pada akhirnya atau berapa yang harus disiapkan. Biasanya ibu-ibu tuh banyak yang khawatir ada yang begitu melahirkan besoknya langsung berASI karena dia takut nanti ASInya nggak cukup untuk ketika dia balik ke bekerja gitu. Padahal kita selalu menyarankan kalau habis melahirkan fokus aja pada menyusuinya gitu ya. Fokus menyusuinya dulu sampai tenang, sampai produksi ASInya stabil, baru kemudian baru kemudian memerah ASI untuk kebutuhan di pada saat untuk persiapan kembali bekerja begitu. Nah, kemudian kalau sudah tahu, ini ilustrasi saja untuk memerah ASI, ilustrasi jadwal ya memerah ASI. Jadi yang pertama misalnya bangun pagi nih, teman-teman bisa menyusui bayi di rumah saat bayi bangun pagi. Jadi pertama kali bayi bangun pagi itu langsung disusuin misalnya gitu ya. Kemudian sebelum berangkat kerja disempatkan dulu untuk memerah ASI. Memerah ASI ini teman-teman nggak perlu lama-lama ya, nggak perlu sampai 1 jam gitu ya. Kan kadang ada ibu-ibu yang ngerasa aku sudah 1 jam tapi baru dapat 20 ml misalnya begitu, dan kemudian jadi bikin khawatir dan lain sebagainya. Memerah ASI itu sebenarnya cukup hanya 15-20 menit. Ya, maksimal 30 menit deh gitu. Karena kan memerah ASI itu sebenarnya tujuannya adalah yang pertama kali itu adalah untuk merangsang payudara ya. Untuk memberikan tanda ke payudara bahwa ada permintaan nih dari luar untuk ASInya gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu lama-lama dan cukup 15-30 menit saja gitu. Berapapun hasilnya ya, berapapun hasilnya karena memang itu tadi tujuannya untuk merangsang si payudara terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian bisa dilakukan memerah ASI di rumah sebelum berangkat kerja, kemudian begitu sampai kantor sebelum jam kerja dimulai itu bisa juga memerah ASI di situ. Lalu jam makan siang teman-teman bisa memerah ASI di kantor, kemudian sebelum pulang kantor teman-teman bisa bisa memerah ASI lagi, lalu kemudian pada saat pulang mungkin setelah beberes begitu ya itu bisa menyusui bayi di rumah. Nah, ini yang selalu kita sarankan dalam menyusui dan memerah ASI bergantian antara payudara kiri dan payudara kanan. Kan biasanya kalau lagi nyusuin tuh payudara sebelahnya tuh suka netes tuh ya karena pengaruh dari hormon oksitosin tuh nggak disusuin tapi kemudian tiba-tiba keluar begitu ya. Nah, ini selalu kita sarankan menyusui dan memerah ASI-nya ganti-gantian antara payudara kiri dan payudara kanan. Jadi kalau menyusui di sebelah kiri, maka setelah menyusui
bayinya dipegang dulu sama Pak suami misalnya atau sama pengasuh, kemudian perah deh yang kanan. Nah, waktu menyusui berikutnya gantian, menyusuinya di sebelah kanan dan kemudian diperah yang kiri, begitu ya. Nah, kemudian tadi pada jam 2 sampai jam 5 diusahakan bangun, terus kemudian memerah ASI di rumah saat prolaktin sedang meningkat. Nah, ini hanya ilustrasi jadwal memerah ASI aja. Dan saya yakin teman-teman juga sudah pada tahu bahwa memerah ASI ini ada dua metode. Yang pertama adalah dengan memerah ASI lewat dengan tangan dan kemudian dengan alat pompa, gitu ya. Kalau bisa dan kemudian sangat ideal itu sebenarnya teman-teman bisa belajar memerah ASI lewat tangan, gitu ya, karena nggak ada potensi ketinggalan, nggak perlu ribet-ribet cuci alat pompanya, begitu ya, dan kemudian lebih mudah begitu, dan rangsangannya sebenarnya lebih baik dibanding dengan pompa ASI, gitu ya. Tapi kalau dirasa gue nggak bisa-bisa, terus kemudian lecet dan nggak ada yang ngajarin, ya boleh juga pakai pompa ASI begitu. Nah, kemudian menyimpan ASI perahnya, ya. Ini ada 3 yang coba kita sampaikan. Yang pertama di tempat kerja, dan kemudian bagaimana di perjalanan, dan kemudian bagaimana cara menanganinya di rumah, gitu. Mudah-mudahan kelihatan dan tidak terlalu kecil. Yang pertama adalah ASI perah itu sebenarnya nggak perlu disimpan di freezer di kantor, ya. Jadi bisa bisa sebelum masuk ke dalam chiller, ditempatkan dulu di dalam suhu ruang selama 3-5 menit. Ini sebenarnya untuk mengurangi perpindahan suhu secara drastis dari payudara ke chiller. Teman-teman tahu bahwa payudara pada ASI pada setelah diperah dari payudara itu suhunya selalu hangat pada suhu 37 derajat Celcius. Ya, jadi ASI nggak bisa dingin di payudara. Ya, mau ibunya minum es cendol sebakul juga ASI-nya nggak akan pernah dingin. Ya, ASI dari payudara itu selalu hangat pada suhu 37 derajat Celcius. Jadi didiamkan dulu pada suhu ruang 3-5 menit, baru kemudian ditaruh di chiller, atau kalau nggak ada kulkas di kantor misalnya, bisa taruh di cooler box dengan ice gel. Karena itu bisa bertahan dengan 24 jam di kantor, gitu ya. Jadi nggak perlu di freezer, cukup di chiller aja. Kalau nggak ada, bisa di cooler box. Jadi bisa dibawa pulang dengan tenang, tanpa khawatir mencair di tengah perjalanan. Nah, kemudian ketika sampai di rumah, teman-teman tadi tetap bisa digunakan, dibawa dengan cooler box atau ice gel. Gunakan transportasi yang dirasa nyaman, kemudian bisa cari sambil browsing Instagram atau Twitter begitu ya, untuk baca-baca. Lalu sampai di rumah bisa dikeluarkan ASIP dan cooler box-nya, kemudian dimasukkan ke dalam chiller, ya, atau bisa langsung ke freezer juga karena kan sudah dingin sebenarnya di dalam cooler box gitu ya, jadi bisa langsung masuk ke freezer. Nah, cuma yang perlu diperhatikan teman-teman, kalau ASI perahnya mau digunakan dalam waktu 7-8 hari ke depan atau 6-8 hari ke depan, sebaik-baiknya tidak ditaruh di freezer, ya. Karena ASI perah yang ditaruh di chiller atau di kulkas bawah atau tidak beku lah begitu ya, itu sebenarnya bisa bertahan 6-8 hari. Jadi kita nggak repot-repot harus mencairkan ASI bekunya. Ya, ini kalau ASI perahnya memang mau digunakan dalam waktu 6-8 hari ke depan. Tapi kalau memang mau disimpan untuk jangka waktu lebih dari 8 hari, misalnya bisa sebulan, 2 bulan begitu, ya lebih baik memang ditaruh di freezer begitu ya. Jadi bisa buat dipakai untuk berikut-berikutnya, karena biasanya ibu menyusui ini saking khawatirnya bisa nyetok ASIP itu mulai dari sebulan sebelum masuk kantor lagi, walaupun sebenarnya disarankan itu lebih baik 2 minggu sebelum gitu ya, tapi karena rasa khawatir biasanya gue mau lebih jauh aja gitu. Karena sebenarnya dalam ASI perah ini yang paling penting adalah bayi selalu menerima ASI yang segar. Ya, itu prinsipnya sebenarnya. Jadi bayi diharapkan selalu menerima ASI yang paling segar. Jadi kalau kejar-kejaran itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena dengan kejar-kejaran berarti bayi selalu menerima ASI yang segar ketika diperah oleh si ibu begitu. Dan yang sekarang kan lebih disarankan memang yang yang last in first out ya.
first in first out ya. Last in first out, betul. Jadi last in first out itu yang terakhir dimasukkan, maka yang duluan dikeluarkan gitu. Itu tujuannya sebenarnya untuk memastikan bahwa bayi selalu menerima ASI yang segar gitu ya. Tapi banyak ibu-ibu yang khawatir, terus ASI yang dulu-dulu gimana dong kalau nggak pernah dipakai kan sayang gitu. Ya boleh di mix aja, dikombinasi gitu. Misalnya pagi mungkin bisa yang lama dulu karena kan habis menyusui yang pagi gitu ya. Siang mungkin bisa pakai yang baru dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa dikombinasi aja senyamannya mungkin. Harapannya itu tadi bayi selalu menerima ASIP yang paling segar. Jadi kan kasihan kalau menerima ASIP yang dulu-dulu gitu ya. Karena buat teman-teman tahu bahwa membekukan ASI itu sebenarnya merusak sebagian kandungan di dalam ASI-nya gitu ya. Jadi memang terlalu lama juga nggak bagus gitu ya. Jadi sebisa mungkin memang digabung dengan hasil ASI yang paling baru begitu. Dan disarankan untuk menyimpan ASIP di dalam kulkas itu sebaiknya memang dengan botol kaca. Kenapa dengan botol kaca? Karena dengan botol kaca sebenarnya minim sekali ASI yang tersisa begitu. Dan kemudian dia lebih baik sebenarnya dibanding dengan yang botol plastik gitu ya. Nah, tapi kan banyak yang kulkasnya mungkin kecil dan kemudian nggak muat begitu ya. Jadi banyak yang pakai kantong arsip atau mungkin juga pakai yang plastik gitu. Tapi kalau ada kesempatan untuk pakai yang kaca, sebaiknya pakai yang kaca. Oke, sebentar, ada pertanyaan kah di chat? Oke, dari Rizka, anak saya sudah hampir 2 minggu, saya ke chat dulu ya, anak saya sudah hampir 2 minggu ini Iya, nggak Mas. mau menyusui di payudara kiri, selalu yang kanan, tiap menyusui selalu mual, tapi saya ganti dengan memompa ASI, tapi hasilnya hanya 20-30 ml per menit, padahal sebelumnya saat bayi menyusui di payudara kiri, saat dipompa bisa dapat 50 ml. Itu kenapa ya? Apa ada pengaruh saat bayi langsung nenen sama kita? Mbak apa Mas nih? Rizka, boleh tahu usia bayinya? Oke, kemudian Mbak Rizka boleh tahu usia bayinya? Ini Mbak Rizka, Mbak. Mbak Rizka, boleh nge-chat lagi atau open mic pada message? 2 bulan ya? Oke, 2 bulan. Oke, sebentar. Jadi sudah hampir 2 minggu ini nggak mau menyusui di payudara kiri, selalu yang kanan. Selalu yang kanan, tiap-tiapnya selalu mual, tapi saya ganti dengan mempa ASI, hasilnya kita. Oke. Menyusui di payudara kiri dan kanan itu seringkali memang faktornya lebih ke kebiasaan. Ya, kebiasaan itu maksudnya gini, ada bayi yang posisinya lebih nyaman pada payudara kiri atau ada bayi yang lebih nyaman pada payudara kanan. Gitu. Jadi lebih pada kenyamanan aja gitu. Biasanya pasti ada faktor yang apakah dia kalau di kanan tangannya nggak nyaman misalnya, atau dia di kiri posisinya juga nggak nyaman, umumnya hanya gara-gara itu, umumnya nih ya. Karena kan ini hanya salah satu nih. Nah, biasanya bisa dicoba pada saat bayi sedang mengantuk. Pas lagi agak ngantuk gitu, coba dipindahkan pada payudara yang sebelahnya yang mungkin tidak terbiasa untuk menyusui gitu. Karena itu lagi baliknya ke soal kenyamanan biasanya gitu. Karena dia belum terbiasa dengan posisi yang kiri maupun yang kanan. Nah, kemudian itu tadi balik ke soal memompa ASI, memang faktornya lebih banyak ke soal psikis dan fisik begitu. Nggak apa-apa, 20-30 ml itu banyak kok gitu ya. Karena kan bayinya juga baru 2 bulan gitu, jadi nggak perlu khawatir karena memang kita nggak bisa menargetkan sebenarnya. Gue hari ini mau 50 ml, besok mau 60 ml, biasanya segini itu dan sebagainya. Kan itu tadi. Prolaktin itu sifatnya mekanis, tapi hormon oksitosin itu sifatnya memang naik turun sesuai dengan mood kita gitu. Jadi kalau di awal misalnya sebelum menyusui udah ada rasa khawatir, aduh gue bisa nggak ya 50, aduh gue bisa nggak ya 50, aduh kayaknya nggak bisa deh, aduh kayaknya gue gitu-gitu tuh pasti udah pengaruh tuh ke hormon oksitosinnya gitu.
Nah, jadi memang perlu dicari dulu suasana yang menyenangkan, bisa dicari dulu, apa ya, gimana caranya biar diri kita senang gitu. Apakah dengan makan dulu gitu, pesen GoFood yang enak misalnya atau makanan favorit kita biar nyaman dan senang gitu kan. Kalau kenyang biasanya kita lebih senang gitu ya. Dan kemudian bisa lihat drama Korea dulu misalnya, atau sambil nonton drama Korea misalnya, atau ngeliatin video klip Ariel misalnya gitu. Jadi biar kita sama-sama happy, baru kemudian menyusui gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada pengaruh sih, tapi mungkin pengaruhnya lebih ke khawatir aja kali ya. Maksudnya ada rasa khawatir di diri Mbak Rizka gitu ya, akhirnya mempengaruhi si hormon oksitosin tadi gitu. Oke, kemudian ada Dila, ASI kolostrum itu keluarnya setelah anak lahir atau sebelum anak lahir? Misalnya di saat kehamilan 8-9 bulan, apakah perlu dikumpulkan? Karena katanya ASI kolostrum sangat baik manfaatnya untuk bayi. Oke, ini gara-gara ada satu selebritis yang kemudian dikumpulkan dulu kolostrumnya gitu. Memang kolostrum ini sudah diproduksi, jadi ASI itu kan diproduksi pada saat usia kehamilan 3-4 bulan lah kira-kira. Usia kehamilan 20 kalau nggak salah ya. Sudah diproduksi gitu ya. Sudah dibuat. Nah, kemudian pada saat mau melahirkan, kolostrum pasti udah ada gitu di payudara gitu. Apakah perlu dikumpulkan? Kalau memang memungkinkan, karena tadi nggak boleh diperah gitu ya. Kalau si selebritis itu kan memang ada dokter yang menyedot menyedot si kolostrumnya dengan suntikan kecil gitu ya, dan memang ada ahlinya di situ. Kalau maksudnya dia bisa begitu karena punya akses pada tenaga kesehatan yang mumpuni gitu. Nah, Dan kalau punya kita uang ya, misalnya Mas? orang biasa punya uang juga, dan kalau kita misalnya ketemu konselor aja susah, di dekat rumah nggak ada dokter yang paham soal ASI gitu, nggak perlu dikumpulkan juga nggak apa-apa gitu ya, karena karena si kolostrum ini akan keluar pada saat setelah anak lahir gitu. Jadi nggak perlu merasa insecure begitu, wah kolostrum gue nggak dapet nih gitu misalnya, karena pasti kolostrum akan keluar. Dia itu jumlahnya sedikit banget gitu ya. Jadi jangan dibayangkan kolostrum itu bisa sampai setengah botol asip gitu misalnya, itu nggak mungkin gitu, karena memang sedikit banget. Seringkali yang bikin khawatir nih, seringkali kita merasa ASI-nya nggak keluar. Padahal biasanya kolostrum itu kayak cuma ngerembes aja di puting gitu, dan itu memang udah cukup buat si bayi. Makanya disarankan buat ibu-ibu yang persiapan melahirkan begitu, yang pertama ditingkatkan informasi soal ASI dan menyusuinya, kemudian pastikan IMD, tapi sebagian kayaknya pas COVID ini agak susah kalau IMD ya, walaupun tetap disarankan sebenarnya. Kemudian rooming in, jadi bayi dan ibu berada dalam satu kamar. Tujuannya apa sih? Tujuannya sebenarnya untuk merangsang si payudara, dan kemudian biar ibu dan anaknya merasa nyaman gitu, merasa tenang gitu. Karena kalau terpisah tuh kan sedih sebenarnya. Masa gue baru lahiran terus anak gue nggak sekamar sama gue nggak bisa peluk, tuh kan sebenarnya sedih gitu. Dan itu lagi-lagi baliknya mempengaruhi hormon oksitosin tadi gitu. Padahal kita mau merangsang payudara untuk mengeluarkan ASI. Jadi itu Mbak Dila, nggak perlu khawatir, nggak perlu dikumpulkan juga nggak apa-apa. Tapi tadi kalau punya akses yang baik, kalau punya duit yang banyak gitu, ya itu bisa aja dikumpulkan. Karena sebaik-baiknya memang didampingi oleh tenaga kesehatan gitu ya. Karena tadi kalau ngikutin dari awal, hormon oksitosin itu bisa merangsang kontraksi pada rahim gitu. Mas nanya nyambung ya. Ya boleh. Jadi misal ibu hamil yang ada tuh beberapa ibu hamil yang justru khawatir karena ASI-nya belum keluar, itu sebenarnya nggak apa-apa ya Mas ya? Iya betul. Jadi nggak apa-apa. Jadi bukan normalnya ya. Maksudnya proses alaminya itu ASI keluar pada saat persalinan. Ya, setelah melahirkan baru ASI-nya keluar tuh gitu. Kenapa sih kok ada ibu hamil yang ASI-nya udah keluar duluan pada saat kehamilan gitu ya? Ada yang usia 6 bulan, ada yang usia 5 bulan gitu. Kan tadi udah disebutkan bahwa produksi ASI itu terjadi pada saat kehamilan. Nah, pada beberapa ibu seringkali ada yang bocor gitu. Jadi mungkin karena kapasitasnya kelebihan atau mungkin karena hal yang lain begitu, keluar duluan nih ASI-nya gitu.
Dan itu nggak apa-apa gitu, nggak perlu dikumpulkan, si kolesterolnya nggak akan habis gitu, jadi wajar-wajar saja. Bagaimana kalau ada yang nggak keluar? Nggak apa-apa juga gitu, karena itu tadi ASI harusnya keluar pada saat setelah melahirkan gitu. Jadi nggak masalah. Kalau menyambung dengan pertanyaan Mas Firman, apakah itu menandakan payudara belum siap memproduksi ASI? Tidak sama sekali, ya tidak sama sekali, karena produksi ASI itu dimulai pada saat usia kehamilan. Kalau saya nggak salah 20 minggu itu sudah mulai berproduksi dan berproses gitu ya. Kan kalau kita diajarkan ada 3 periode produksi ASI. Laktogenesis pertama itu pada saat awal-awal kehamilan, laktogenesis kedua itu pada saat proses persalinan, dan kemudian laktogenesis ketiga pada saat perubahan ASI ke dewasa, ASI mature gitu. Jadi nggak perlu khawatir Mas Firman, itu tidak menandakan payudara belum siap memproduksi ASI, karena pada saat kehamilan pasti ASI diproduksi. Itu kayak satu paket, kayak Tuhan sudah menciptakan manusia, terus kemudian menyiapkan makanannya begitu. Oke, Di chat masih ada pertanyaan? bentar masih ya. Oh, Mbak Resti ini ya. Apa kepekatan ASI itu berpengaruh ke anak? Soalnya awal-awal menyusui cenderung lebih pekat ke kuningan, sekarang di usia menjelang 2 bulan lebih encer dan lebih ke putih atau berbeda. Oke, jadi ini ada hubungannya dengan laktogenesis tadi yang saya bilang gitu ya. Ada perubahan dari ASI awal ke ASI mature atau ASI dewasa atau ASI matang sebutannya begitu. Jadi ada perubahan memang ASI yang awal sama ASI yang belakangan. Ini sebenarnya berkaitan dengan yang tadi sudah saya sebutkan belum ya? Sudah saya sebutkan belum ya? Belum kayaknya. Bentar. Kayaknya belum ya. Tapi kalau nggak salah di slide berikutnya. Jadi memang ada perubahan di situ ke awal-awal kuning itu, karena pada saat usia 0 sampai 7 hari produksi ASI itu masih dipengaruhi oleh hormon. Ya, pada saat usia 0 sampai 7 hari produksi ASI itu dipengaruhi oleh hormon. Jadi mungkin banyak ibu yang ngerasa bahwa biasanya pada usia bayi 3 hari itu produksi ASI-nya meningkat tuh, payudaranya tiba-tiba kok jadi kencang begitu. Itu menandakan bahwa hormonnya lagi bekerja untuk memproduksi ASI, dan kemudian kalau disusui atau diperah tuh biasanya hasilnya banyak. Nah, pada saat minggu-minggu awal 0 sampai 7 hari itu sebenarnya masa-masa krusial tuh, masa-masa krusial karena itu akan mempengaruhi produksi ASI berikutnya. Karena setelah 7 hari produksi ASI itu sudah dipengaruhi oleh supply and demand. Nah, pada saat itu mulai transisi ke ASI dewasa atau ASI matang begitu, dari ASI awal yang tadi lebih banyak kolostrum dan sebagainya, warnanya mungkin kekuningan, kemudian berubah menjadi ASI dewasa yang mungkin saya nggak bisa bilang itu encer atau kental begitu ya, karena sebenarnya ASI pada payudara itu hanya diproduksi satu jenis saja, ya diproduksi satu jenis saja. Jadi nggak ada tuh ASI encer, ASI kental sebenarnya, tapi memang ada ASI yang awal duluan keluar sama ASI yang belakangan keluar gitu, yang lemaknya kadang lebih banyak gitu ya. Tapi bukan berarti ASI yang duluan keluar atau yang awal-awal di dekat puting itu nggak ada lemaknya, ada gitu. Cuma mungkin memang lebih sedikit. Dan dua-duanya itu sama pentingnya, ya. Jadi nggak perlu khawatir, sebenarnya nggak perlu khawatir soal kok ASI-nya lebih kental, kok ASI-nya lebih sedikit, ya itu nggak perlu khawatir, karena ASI itu diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayinya. Kalau teman-teman paham, ASI pada beruang kutub misalnya, gitu ya, itu lebih banyak lemaknya karena memang kondisinya lebih dibutuhkan untuk badannya lebih hangat karena suasananya dingin gitu. Kalau kita orang tropis ya mungkin akan lebih banyak encer gitu, atau mungkin lebih banyak air karena memang untuk biar si bayinya nggak kehausan dan mengisi cairan di tubuh gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir dan tidak berpengaruh ke anak, karena yang paling penting adalah itu tadi, bahwa produksi ASI itu atau kandungan ASI itu sebenarnya dipengaruhi oleh kebutuhan bayinya begitu. Begitu Mbak Soalnya Resti, ini Mas, mudah-mudahan. apa namanya? Ya. Sering di iklan-iklan booster ASI itu iklannya membuat ASI kental gitu loh Mas.
Jadi mungkin ada Marketing misinformasi ya. di situ gitu ya. Betul, betul. Iya, itu salah satu alasan kenapa kemudian kalau teman-teman tahu Ayasi memang tidak bekerja sama dengan booster ASI itu sebenarnya itu. Karena apa yang kita selalu bilang dengan apa yang coba mereka jual tuh seringkali bertentangan kan gitu. Jadi maksudnya daripada gue nyalahin produk lo, mendingan kita nggak usah kerjasama deh gitu. Karena itu tadi prinsip yang kita pegang tuh sudah berbeda di awal gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir soal kental dan cair sih gitu. Ada asinya aja udah alhamdulillah kan ya. Buat banyak ibu bisa menyusui aja udah senang banget gitu. Dan pasti ini Oke, ya, sama-sama bergizi ya Mas ya. iya, sama-sama bergizi dan setiap anak pasti beda-beda tuh. Oke, saya mungkin lanjut dulu ya. Nanti kita balik lagi ke chat. Ini masih ada beberapa slide sih, nggak banyak. Nah, ini balik lagi ke soal daya tahan ASI perah. Tadi yang sudah disampaikan juga. ASI yang baru diperah itu bisa bertahan di suhu kamar 16-29 derajat Celcius ya, suhu kamar biasa lah. Bisa bertahan sampai 3-4 jam, itu suhu ideal, dan kemudian 6-8 jam jika ruangan tempat pompa bersih begitu, atau tempat penyimpanannya bersih. Tapi yang selalu kita sarankan lebih ke 4-6 jam, ya, mengambil waktu yang tengah dan agak pendek aja gitu, 4-6 jam itu masih bisa bertahan. Nah, buat teman-teman ketahui juga ASI-nya, kan biasanya gini, ASI-nya udah lebih dari 6 jam, berarti udah basi nih, harus gua buang gitu. Sebenarnya nggak basi juga gitu ya. Yang perlu teman-teman tahu ini daya tahan ini dibuat itu berdasarkan penelitian kalau pada suhu kamar misalnya lebih dari 8 jam ada pertumbuhan bakteri yang tidak baik muncul gitu di asipnya. Jadi sebaiknya tidak diberikan kepada bayi. Nah, tapi apakah itu basi? Enggak juga sebenarnya. Apakah kemudian itu menjadi tidak sehat? Enggak juga sebenarnya gitu. Salah satu indikator yang kita pakai adalah mulut bayi. Ya, kalau bayinya masih suka, masih meminum asipnya, berarti asinya masih bagus. Jadi jangan buru-buru dibuang, ya. Karena daya tahan ini sebenarnya memang diambil average-nya aja begitu. Diambil yang paling baik begitu, yang paling ideal. Tapi bukan berarti dia basi begitu ya. Jadi kalau lebihnya cuma 1 jam, 2 jam itu jangan langsung dibuang. Dicobain dulu ke bayinya. Kalau bayinya suka, berarti asinya masih baik. Kalau bayinya nggak suka, nah berarti udah nggak baik gitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan juga ASI yang baru diperah, kalau di cool box atau dengan ice pack itu dia bisa bertahan sampai 24 jam, gitu ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya cukup pakai cool box saja di kantor, kemudian dibawa ke rumah. Karena kan biasanya perjalanan mungkin nggak sampai 24 jam dong ya, paling lama bisa 5-6 jam saja sudah sampai di kantor begitu. Atau sampai di rumah. Kemudian ini ASI yang baru diperah, ya, untuk ASI yang baru diperah. Kemudian ada ASI di kulkas bawah atau mungkin di chiller ya, karena ada beberapa kulkas yang chillernya ada di atas, freezernya ada di bawah gitu misalnya. Diletakkan di bagian belakang, jangan di dekat pintu. Kenapa sih di bagian belakang dan jangan di dekat pintu? Karena suhunya kalau di dekat pintu atau sering dibuka, itu kan biasanya bercampur tuh antara yang dingin sama yang hangat dari luar begitu. Jadi sebaik-baiknya diletakkan di belakang biar dia tetap dingin. Nah, untuk ASI yang baru diperah daya simpannya itu bisa sampai 48 sampai 72 jam gitu ya. Itu yang idealnya. Maksudnya ideal tuh lebih cepat dipakai justru lebih baik sebenarnya begitu. Atau 5 sampai 6 hari jika ruangan tempat pompanya bersih. Nah, tadi saya bilang 6 sampai 8 hari karena memang ada beberapa penelitian yang menyebutkan sampai 7-8 hari itu masih bisa bertahan di situ gitu. Jadi ASI yang baru diperah disimpan di kulkas atau di chiller itu bisa bertahan 6 sampai 8 hari. Nah, kemudian ASI yang sudah mencair itu bertahan 24 jam ya. ASI yang sudah mencair ini indikatornya adalah jika sudah mencair sepenuhnya. Ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat di botol asip itu, misalnya nih tengah-tengahnya tuh masih ada yang beku, bisa kan gitu ya, pinggirannya udah cair, tapi tengah-tengahnya tuh masih ada yang beku. Nah itu belum disebut mencair sepenuhnya. Ya. Kalau sudah tidak ada yang beku sama sekali, itu berarti sudah mencair sepenuhnya.
Nah, 24 jamnya dihitung dari ASI itu mencair sepenuhnya. Ya. Jadi kalau masih ada inti bekunya, nggak bisa dihitung 24 jam gitu. Maksudnya, ya kalau udah dikeluarin, berarti kalau udah di dalam chiller gitu, berarti dia masih bisa bertahan lebih lama lah kira-kira gitu. Ya. Jadi 24 jam itu dihitung sejak dia mencair sepenuhnya di dalam kulkas. Ya, perlu diingat nih, di dalam kulkas, karena ini bagiannya ASI di kulkas. Nah, kemudian bagaimana dengan ASI yang di freezer? Ini ada catatan, jangan dibekukan ulang, letakkan di bagian belakang dan jangan dekat pintu. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa tadi sudah saya sebutin sebenarnya, ASI yang dibekukan itu merusak beberapa kandungan di dalam ASI. Ya, jadi kalau udah dari beku ke cair, dibekukan lagi, cair, dibekukan lagi, nah itu udah pasti banyak yang rusak deh itu ya kan, jadi sayang sebenarnya gitu. Jadi pastikan banget kalau sudah mau dicairkan berarti itu sudah mau dipakai ya. Jadi memang benar-benar mau dipakai dan harapannya bisa segera dihabiskan gitu. Nah, freezer itu bisa 6 bulan bahkan sampai 12 bulan juga boleh ya. Nah, di kami tidak membedakan freezer dalam kulkas 1 pintu atau 2 pintu. Kalau teman-teman AIMI biasanya membedakan antara kulkas 1 pintu dan 2 pintu. Kenapa? Karena karena mereka memberikan pertimbangan kita di Indonesia lebih banyak suhu panasnya, dan kalau kulkasnya sering-sering dibuka karena biasanya kan kita cuma punya satu kulkas untuk segala hal gitu ya, untuk yang daging di situ, untuk yang sayur-sayuran di situ, jadi sering dibuka, jadi dia memperpendek jangka waktunya tuh antara kulkas yang 1 pintu dan 2 pintu. Tapi buat kita selagi itu beku, karena kan nggak mungkin dong masa sih cuma walaupun sesering-seringnya buka pintu kulkas gitu, terus kan nggak bisa langsung mencair juga dong gitu ya. Pasti dia akan tetap beku gitu. Jadi selagi itu masih beku, baik kulkas 1 pintu atau 2 pintu, maka dia bisa sampai 6 bulan, bahkan sampai bisa 12 bulan gitu. Terserah mau pakai yang mana karena dua-duanya sama-sama aja pertimbangannya, dan tidak ada yang salah sebenarnya begitu. Cuma ya itu tadi cuma logika aja yang kita pakai. Itu untuk daya tahan ASI perahnya. Kemudian ini menyajikan ASI perah, cara menyajikan, mencairkan dan menghangatkan dan lain sebagainya ya. Biasanya baik ibu atau bapaknya perlu sama-sama tahu nih. Yang pertama, ASI perahnya kalau dia dari beku dikeluarkan dari freezer untuk dicairkan ke chiller yang bawah. Ya, ini kalau dalam kondisi yang ideal nih. Ideal tuh maksudnya ibunya nggak lupa, bapaknya nggak lupa gitu ya, atau aduh lupa terus tiba-tiba anaknya lagi mau nyusuin, ibunya nggak ada, jadi kudu cepet-cepet gitu misalnya. Nah ini kalau dalam kondisi ideal sebaiknya memang dikeluarkan dulu dari freezer, kemudian turunkan ke chiller, gitu ya, atau taruh di chiller dulu malam sebelumnya. Jadi ada yang bilang kira-kira dalam waktu 12 jam tuh sebenarnya udah bisa mencair kok gitu ya, si ASI-nya di kulkas bawah. Jadi kalau besok mau minum, mungkin malam sekarang atau sekarang sudah bisa dikeluarkan, jadi besok sudah bisa mencair di dalam kulkas. Nah, kemudian ketika sudah cair, ada beberapa cara mencairkannya. Tadi yang pertama adalah dengan menurunkan ke chiller, kemudian kalau misalkan lagi buru-buru begitu, bisa juga dengan air keran. Jadi disiram di air keran hingga mencair, atau bisa juga dengan meletakkan air di dalam mangkok, terus kemudian ditaruh ASI bekunya di situ sampai dia kemudian mencair. Ya. Ya, kalau bisa jangan di bawah matahari karena ASI perah bukan kaos dalam gitu ya. Mas habis cuci terus ditaruh di jemuran. Kemudian yang ketiga, menghangatkan. Kalau sudah mencair, bisa dihangatkan dengan botol warmer atau direndam di mangkuk air hangat. Yang perlu teman-teman tahu, sebenarnya tidak wajib hangat. Ya. ASI perah itu tidak wajib hangat untuk diminum oleh bayi. Kenapa tidak wajib hangat? Karena sebenarnya minum susu hangat itu bukan membiasakan ya, kebiasaan kita aja gitu. Dan untuk menyamakan dengan pada saat menyusui. Kan tadi pada saat menyusui ASI di dalam payudara itu stabil pada suhu 37 derajat Celcius ya. Jadi memang hangat banget gitu. Nah, biar sama, biasanya kita hangatkan tuh ASI-nya. Tapi
sebenarnya nggak perlu dihangatkan juga nggak apa-apa. Asal bayinya suka dengan ASI dingin dan kemudian tidak alergi dingin, gitu ya. Jadi nggak apa-apa tuh sesekali minum susu dingin kan enak juga begitu. Nah, kalau memang bisa dihangatkan boleh, tadi dengan bottle warmer, jangan sampai lebih dari 37 derajat Celcius. Kemudian baik juga kalau hanya direndam saja di air hangat, gitu ya. Jangan pakai koyo panas karena pasti nggak akan berhasil. Kemudian bisa dituang ke asinya ke dalam gelas kecil atau sloki, atau intinya adalah gunakan media lain selain botol dot. Kita tahu ada beberapa kekurangan dengan botol dot, jadi yang kita sarankan menggunakan gelas kecil. Lalu habis itu siap disajikan dan pastikan bapaknya nggak minum, jadi cukup bayinya aja. Nah, ada satu hal yang mungkin saya terlewat di sini, kan seringkali nih ibu-ibu nyimpennya mungkin 150 ml ya. Misalnya untuk bayi-bayi muda nih biasanya usia 2-3 bulan, tapi ternyata yang diminum cuma 40 ml atau yang diminum 50 ml. Kan sisa tuh, ya. Sisa dan kemudian banyak yang mikir, aduh daripada sayang mendingan gue balikin lagi ke chiller ya gitu ya. Biar bertahan lama atau boleh nggak sih misalnya gitu. Kalau teman-teman tidak menggunakan botol dot, itu boleh disimpan di dalam chiller kembali ke kulkas gitu ya. Tapi hanya untuk waktu 4-6 jam. Jadi maksudnya untuk waktu menyusui berikutnya aja dipakai lagi gitu ya. Jadi jangan lama-lama karena kan udah keluar, udah cair, udah dihangatkan, kita masukkan ke dalam chiller lagi itu sebenarnya juga nggak ada perubahan suhu lagi begitu. Tapi kalau nggak mau masuk di chiller juga nggak apa-apa, disimpan aja di suhu ruang, karena dia bisa bertahan sampai 4-6 jam untuk waktu menyusui berikutnya begitu. Dipakai lagi sisanya. Tapi kalau pakai botol dot, sebaiknya kalau ada sisa hanya sampai 1 jam. Kenapa hanya 1 jam? Karena pada saat menggunakan botol dot, ada air liur bayi yang masuk ke dalam ASI perahnya, yang masuk ke dalam botolnya. Nah, air liur ini itu menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Jadi kalau lebih lama, maka akan banyak bakteri yang berkembang di dalam ASI perahnya. Jadi maksimal hanya 1 jam. Ya, sebaik-baiknya dihabiskan kalau dia pakai botol dot. Tapi kalau nggak pakai dan sebaik-baiknya tidak pakai, itu bisa disimpan untuk 4-6 jam. Kan kalau di botol kita pakai gelas gitu kan dituang dulu ke gelas baru dikasih gitu ya, gelasnya ke bayi. Kita tuang ke gelas dikasih. Jadi kan yang di botol ini nggak kena air liur bayi, jadi masih aman untuk waktu menyusui berikutnya. Nah, kalau kebiasaannya misalnya dia hanya minum 80 mili atau 190 mili, sebaik-baiknya memang sebelum dihangatkan, dipisahin dulu di dalam kulkas gitu, atau dipisahin dulu sesuai dengan kebutuhan bayi. Misalnya yang disimpan 150 mili. Oh, bayi gua kemarin cuma minum 100 mili nih, atau tadi pagi cuma minum 100. Ya udah yang dihangatkan 100 mili aja. Sisanya disimpan di kulkas gitu. Jadi bisa lebih lama karena kan tadi di kulkas bisa sampai 24 jam nih gitu. Jadi bisa untuk waktu berikutnya. Nah, yang dihangatkan cuma yang dibutuhkan oleh bayi saja. Nah, itu mungkin tips yang baik yang bisa dipakai sama teman-teman ya. Oke, itu saja sih untuk paparan, paling tidak memicu diskusi buat teman-teman ya. Kalau ada masukan, kalau ada tambahan, kalau ada yang perlu disanggah dari informasi yang saya berikan, boleh banget. Mungkin saya ada yang kelewat atau mungkin ada yang dirasa kurang benar, boleh banget untuk di-sharing bareng-bareng. Saya balik dulu ke Zoom jadinya. Ke chat kali ya, Mbak ya? Chat, ya. Tadi sampai ke mana nih? Tadi Mbak Resti udah ya. Dani ini ya. Dani izin bertanya, anak saya usia 4,5 bulan. Sejak saya bekerja, anak saya menolak menyusui, hanya minum ASI melalui DOT. Apakah nantinya mempengaruhi produksi volume ASI karena sudah tidak menyusui lagi? Oke. Jadi salah satu hal yang bisa mempengaruhi produksi ASI adalah tadi supply and demand, ya, supply and demand. Jadi sebenarnya kalau memang bisa dijaga rutinitas mengosongkan payudaranya atau memerah ASI-nya, harusnya sih tidak berpengaruh, ya, harusnya tidak berpengaruh karena yang saya sebutkan tadi, hormon prolaktin ini kan sifatnya mekanis. Kalau ada ASI yang keluar, maka pada saat itu juga
ASI diproduksi, gitu ya. Nah, permasalahannya nanti ada pada saat berapa banyak sih ASI yang bisa dikeluarkan, gitu. Ya, apakah kemudian ini bisa mempengaruhi produksi ASI atau tidak bisa pada akhirnya, gitu. Karena gini, ASI yang dikeluarkan misalnya cuma 5, ya berarti ASI yang diproduksi ya 5 juga, gitu. Tapi kalau teman-teman bisa memaksimalkan pengosongan ASI tadi, ternyata misalnya ASI yang diproduksi 10, bisa dikeluarkan 10, yang diganti juga 10, gitu. Jadi sebenarnya sifat mekanisnya itu ada di situ, gitu. Jadi PR buat ibu-ibu yang bekerja sebenarnya adalah pada kemampuan untuk mengeluarkan si ASI-nya ini, gitu ya. Makanya tadi suasana menyusuinya, suasana memerahnya, itu memang harus di-set sedemikian rupa biar berasa pada saat menyusui. Karena pada saat menyusui itu rangsangannya memang lebih sempurna, gitu. Jadi kalau ditanya apakah nantinya mempengaruhi produksi ASI, itu balik lagi pada kemampuan pengosongan payudaranya lagi, gitu ya. Nah, kalau memungkinkan memang sebaik-baiknya dotnya diubah, diganti dengan gelas. Saya yakin pasti butuh usaha di situ, atau mungkin butuh ngajarin orang rumah, gitu ya. Tapi itu alangkah baiknya jika bisa dilakukan, gitu. Karena biasanya menyapih dengan dot itu agak lebih susah dibanding dengan menyapih menyusui, gitu. Begitu Mbak Dani, semangat terus memerah ASI-nya. Mas Rahmat, ini ada pertanyaan offline yang berhubungan dengan DOT. Boleh aku bacain dulu? Boleh. Dari Mbak Rahma di Gresik, usia anaknya 2 bulan. Pertanyaan, sepertinya anak saya bingung puting karena dari awal sudah terbiasa dengan DOT. Saya bingung bagaimana cara saya untuk membuat anak saya mau nenen langsung. Oke, jadi ini perlu diajarin lagi ya. Ada yang disebut dengan relaktasi. Relaktasi ini bahasa mudahnya sih belajar menyusui lagi, kira-kira begitu. Yang perlu pertama dilakukan adalah sebenarnya menghentikan dotnya. Ya. Dan ini bisa dilakukan secara perlahan sebenarnya. Kemudian yang kedua, persering skin to skin contact. Jadi pada saat tidur, pada saat digendong begitu, letakkan bayi di dada ibu tanpa baju gitu ya, tanpa BH gitu. Jadi beneran skin to skin contact, kulit ke kulit, tapi mungkin punggungnya diselimutin. Jadi tetap diselimutin biar hangat gitu. Kenapa sih skin to skin contact ini penting? Karena sebenarnya kita mau membiasakan bayi ke payudara lagi. Gitu ya, membiasakan bayi ke payudara lagi. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk kontak konselor laktasi. Sebenarnya ada cara yang bisa dipakai. Kalau teman-teman lihat postingannya Dr. Tiwi di pagi ini, itu ada yang namanya jadi dia menyusui lewat selang gitu. Kita selalu bilang lactation aid sebenarnya. NGT. Jadi NGT, selang NGT betul. Jadi pada saat menyusui, karena dia bingung puting kan biasanya dia lupa ya cara memompa payudara. Jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya bayi itu bukan hanya menghisap, tapi sebenarnya dia memompa payudara, memompa terus kemudian dihisap. Ya, itu caranya. Nah, yang disebut bingung puting itu dia lupa cara memompanya. Yang dia ingat nyedotnya aja, karena pada saat pakai botol dot dia nggak perlu mompa, udah keluar ASI-nya gitu. Jadi yang dihisap cuma putingnya doang, jadi ASI-nya nggak maksimal keluar. Nah, pada relaktasi itu sebenarnya bayi menyusu di payudara, tapi ada bantuan selang yang ditempelkan di puting. Nah, selang ini ujungnya ada pada botol asipnya gitu. Jadi dia seakan-akan pada saat menyusui sama-sama deres keluarnya, karena yang dia hisap itu sebenarnya lebih banyak pada selang yang terhubung pada botol asipnya gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu cara relaksasi. Sebenarnya bisa dilakukan sendiri, tapi idealnya sih menurut saya dilakukan dengan dampingan dari konselor laktasi. Teman-teman bisa kontak ke AIMI ASI, dia menyediakan layanan konseling online, jadi bisa didampingi di situ. Jadi bisa banget untuk menyusui kembali buat bayi yang bingung puting dengan cara relaksasi tadi. Begitu Mbak Andri. Ya. AIMI ini udah banyak ya Mas ya di daerah-daerah ya? Sudah, betul. Bulan depan nambah lagi di Aceh,
di beberapa kota juga sudah ada. Dan kalau nggak bisa akses, kan ada online ya. Jadi bisa bisa via telepon atau via WA begitu. Oke. Oke, Lanjut ke pertanyaan yang di chat, ya, Mas, atau boleh. Ini ada Maria. Usia 1 bulan, kondisi ASI di payudara kiri cukup, payudara kanan hiperlaktasi sehingga jika bayi menyusui di payudara kanan sering batuk dan tersedak. Keluarnya ASI juga menyemprot. Biasanya saya akalin pompa dulu biar nggak terlalu menyemprot. Oke, pertanyaannya adalah dengan kondisi begini apakah saya perlu tetap minum ASI booster? Karena sejak melahirkan saya diresepkan ASI booster Moloko dan Domperidone sehari 3 kali. Kalau saya tidak minum ASI booster, apakah produksi ASI akan menurun? Karena saya khawatir jika tetap booster maka payudara kanan akan tetap hiperlaktasi. Oke, oke 1 bulan ya. Sebenarnya nggak perlu sih kalau menurut saya ya. Kalau ngelihat begini sih sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu ASI booster maksudnya. Apakah saya perlu tetap minum ASI booster? Menurut saya nggak perlu karena menyusuinya kayaknya nggak ada masalah, kecuali soal tersedak tadi. Kemudian, apakah kalau tidak minum ASI booster produksi ASI akan menurun? Jawabannya tidak. Jadi yang perlu diingat tadi, ASI booster itu memang kalau yang disebutkan tadi Moloko dan Domperidone itu memang, atau sayur katuk misalnya, itu memang terbukti dia meningkatkan hormon prolaktin. Ya, memang meningkatkan hormon prolaktin. Tapi apakah menjamin ASI-nya yang keluar banyak? Jawabannya tidak. Ya, karena yang bikin ASI-nya keluar banyak itu tadi ada hormon oksitosin. Nah, ASI booster seringkali meningkatkan percaya diri ibu. Ya kan ya? Meningkatkan percaya diri, jadi dia merasa lebih nyaman pada saat mau memerah ASI gitu. Nah, itu sebenarnya gue yang udah minum ASI mempengaruhi. booster nih gitu ya, kayaknya bakal banyak Iya, gitu ya. betul. Jadi sebenarnya poinnya lebih ke sana gitu, bukan pada ASI boosternya yang bikin ASI deresnya, tapi Tapi lebih ke pada kepercayaan dirinya. diri sendirinya ya. Betul, makanya kita selalu bilang kita nggak melarang nih, kita nggak melarang, maksudnya ASI nggak melarang penggunaan ASI booster, tapi kalau bisa cari aja pengganti yang lain gitu. Kalau memang bisa gitu ya, yang sama-sama bisa meningkatkan kepercayaan dirinya gitu. Tapi kalau mau dipakai ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, tapi yang perlu diingat penggunaan ASI booster harus dibarengi dengan manajemen laktasi yang baik. Manajemen laktasi yang baik itu maksudnya tetap harus ada pengosongan payudaranya secara rutin, baik dengan menyusui maupun dengan memerah ASI-nya gitu. Kalau cuma ngandelin ASI booster kok nggak banyak-banyak ya, yang nggak bisa juga gitu. Karena itu tadi ASI booster itu hanya mempengaruhi hormon prolaktin, tapi dia tidak mempengaruhi hormon oksitosin. Hormon oksitosinnya hanya dipengaruhi oleh diri sendiri lagi, balik-baliknya ke situ. Nah, jadi balik ke pertanyaannya tadi, tidak berpengaruh sama produksi ASI-nya, karena kalau menurut saya kan tadi nggak bermasalah ya menyusuinya, jadi bisa dilanjutkan. Nah, terkait dengan payudara kanan yang hiperlaktasi tadi dan kemudian sampai menyemprot dan kemudian mengganggu payudara kanannya, memang benar bisa diakalin dengan dipompa dulu biar nggak terlalu menyemprot. Jadi produksi ASI-nya nggak terlalu banyak. Cara yang kedua adalah dengan mengubah posisi menyusuinya. Jadi bisa diubah posisi menyusuinya menjadi back leg position atau late back position. Late back position itu berarti posisi ibu setengah duduk, setengah tidur, setengah duduk gitu. Kemudian bayinya ada di dada ibu. Gitu. Jadi kayak IMD. Posisinya kayak IMD. Jadi dengan begitu sebenarnya si ASI itu melawan gravitasi bumi gitu ya, jadi nggak terlalu menyemprot. Kan biasanya posisi kita ada di atas, bayinya ada di bawah gitu ya, jadi semakin kencang tuh karena dia ada efek gravitasi bumi, jadi lebih kencang. Nah, kalau ibunya agak tertidur, dia agak melambat tuh gitu. Nah, biasanya dengan begitu nggak terlalu menyemprot dan kemudian bayinya juga nggak terlalu tersedak. Jadi ada dua cara itu. Biasanya kalau dipompa dulu kan agak lama dan kemudian takutnya bayi terlalu udah keburu lapar terus kemudian rewel gitu ya. Nah, cara kedua bisa diubah posisi menyusuinya menjadi laid back position atau kayak IMD. Begitu Mbak Maria, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Oke, kemudian ini sudah jam saya ke Mbak Yuni. 11 lebih nggak Bapak, Mas?
Kalau aku Saya sih nggak habiskan apa-apa, pertanyaan dulu ya. teman-teman juga nggak apa-apa. Mas Rahmatnya Oke. nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa, saya Nambahin? habiskan pertanyaan dulu kali ya. Ya. Oke, Mbak Resti mau tanya lagi, di iklan ada alat penghangat ASI yang menghangatkan dari ASI beku. Apa itu diperbolehkan? Jawabannya tidak. Karena itu tadi, ASI itu sebenarnya teman-teman kalau tahu, dia itu ada banyak senyawa hidupnya di dalamnya. Jadi ada bakteri-bakteri baik lah gitu ya, ada hal-hal yang senyawa hidup lah dibilang begitu. Nah, dia akan rusak kalau terjadi perubahan suhu yang drastis. Itu kenapa kita selalu menyarankan perubahan suhu dari saat diperah sampai ke freezer begitu, itu harusnya mengikuti perubahan yang tidak terlalu drastis gitu. Dari hangat, dari ASI perah, kemudian didiamkan dulu, baru kemudian masuk ke chiller. Dari chiller kalau sudah dingin, baru kemudian masuk ke freezer gitu. Begitupun dengan mencairkannya, dari freezer turun dulu ke chiller biar dia mencair, baru kemudian dihangatkan. Nah, kalau ada yang dari beku terus kemudian tiba-tiba hangat, sebaiknya sih enggak ya. Itu jadi mencairkan gitu. Tidak disarankan sih. Saya nggak bilang nggak boleh, tapi tidak disarankan begitu. Kalau mau boleh ya boleh-boleh aja gitu. Tapi sebaiknya tidak Lagi dilakukan. punya uang ya, Mas. Anjing rumahnya nggak bisa kita nonton anjing, agak usah nonton lah, pas dulu. Oke, kemudian Mbak Yunita, tadi dikatakan bahwa ASI tidak perlu dihangatkan dan bisa diberikan ke bayi langsung apabila bayi tidak alergi dingin dan suka ya. Apakah ada usia diperbolehkan ASI dingin atau apakah dari beberapa minggu sudah diperbolehkan? Boleh, boleh kapan aja boleh. Nggak perlu apa namanya. Tapi sebaik-baiknya kan kalau itu tadi ya, kalau kita selalu menyarankan kalau bayi baru lahir usia sebulan, 2 bulan, harapannya tolong fokus ke menyusui aja gitu ya. Jadi nggak perlu pusing soal memerahnya boleh, tapi maksudnya nggak perlu ditargetin gitu. Tujuannya sebenarnya lebih untuk menjaga produksi ASI itu aja, untuk memastikan bahwa pada saat nanti balik bekerja udah terbiasa nih dengan proses memerah ASINya gitu ya. Jadi kalau ada usia yang diperbolehkan, saya sih nggak melihat ada referensi soal itu. Balik lagi sebenarnya balik ke soal kenyamanan tadi gitu ya. Kalau memberikan ASI perah sih sebaik-baiknya pas udah balik ke bekerja aja. Berarti kan tuh usianya harusnya udah 2 bulan atau 3 bulan lah ya. Sinta, mau tanya, kalau ASI diletakkan di freezer kan terkadang terpisah antara handmade dan homemade, benar. Jika ingin menghangatkan ASI seperlunya, bagaimana ya agar kandungan keduanya bisa didapat? Oh? Bagaimana agar kandungan keduanya bisa didapat? Oke, jadi terpisah itu sebenarnya adalah pemisahan lemaknya aja ya. Jadi kalau teman-teman suka ngelihat tuh kok kayak ada bagian yang kuning tuh di bawah atau di atas gitu. Nah, itu terpisah antara airnya, antara yang cairan dan lemaknya. Kalau sudah mencair, digoyang-goyangin aja atau diaduk. Oh, jangan diaduk ya, kan nggak boleh diaduk ya. Digoyang-goyangin lah gitu. Diputer. Jangan dikocok. Apa sih ya goyang-goyangin gitulah. Jadi jangan dikocok juga, tapi digoyang-goyangin aja Goyang yang lembut biar ya, Mas ya. biar tercampur gitu. Jadi kecampur lagi seperti ASI yang tidak terpisah antara yang lemak dan lainnya begitu. Oke, kemudian Nova, bayi saya ada lip dan tangkai dan sempat bingung puting, udah insisi dan relaktasi, rawat inap usia 3 bulan, tapi setelah insisi dan relaktasi kenaikan BB bayi belum naik signifikan. Naik tapi tidak sesuai kenaikan berat minimal di buku KIA. Apa berarti produksi ASI saya memang kurang ya? Sekarang usia bayi 5 bulan. Oke. Naik tapi tidak sesuai kenaikan berat minimal di buku KIA. Yang perlu saya tanyakan, apakah grafiknya naik? Ya, saya nggak tahu Mbak Nova, kalau di KMS itu ada yang grafiknya, kemudian di bawahnya itu ada kolom-kolom untuk kenaikan berat badannya dan biasanya ada apa namanya? Ada indikator berapa kenaikan yang diharapkan pada setiap bulannya. Ya, kalau kami sih biasanya indikatornya lebih pada ke kurvanya. Kalau kurvanya memang terlihat naik, walaupun mungkin
sedikit dan tidak sesuai dengan yang ada di kolom bawahnya itu, menurut saya sih masih nggak apa-apa gitu ya. Karena masih ada indikator naik dan kemudian masih bisa kita kejar pada bulan berikutnya gitu. Nah setelah itu kemudian baru bisa dicek lagi. Toh kan ini juga masih dalam proses menyusui kembali ya, menyusui relaksasi kembali begitu ya. Apakah berarti produksi ASI saya memang kurang ya? Jawabannya tidak. Karena balik lagi tadi ini mungkin pengaruhnya lebih pada kemampuan bayi untuk mengeluarkan ASI di payudaranya. Ya, karena kan tadi baru insisi, baru relaksasi, jadi mungkin masih dalam progres menuju ke sana begitu. Masih membiasakan. Nah, mungkin bisa konsultasi lagi ke dokternya atau mungkin ke konsultasinya, tapi umumnya kalau dia memang grafiknya dikatakan naik, buat saya sih nggak ada masalah sebenarnya gitu. Jadi dilanjutkan saja menyusuinya, tapi kalau khawatir bisa balik lagi ke dokter untuk kemudian menanyakan proses selanjutnya ya. Oke, Mbak Rini, izin bertanya, mohon maaf apabila tadi sudah dijelaskan untuk penyimpanan ASI di dalam kulkas bagian bawah atau di freezer, apakah ada larangan untuk menyimpan dengan makanan tertentu? Sebenarnya nggak ada larangan. Terpisah baik, gitu ya, terpisah baik. Cuma kan kadang kita nggak bisa beli kulkas banyak-banyak ya. Sewa juga tempatnya juga nggak banyak begitu kadang-kadang gitu ya. Boleh dibarengin dengan makanan lain, tapi si ASI perahnya disimpan di dalam kotak lagi gitu. Bisa di Tupperware, jadi botol terus kemudian di Tupperware ditutup gitu kan, itu udah cukup rapat gitu ya. Itu bisa, boleh banget gitu. Yang penting tidak ada potensi untuk terkontaminasi dengan makanan-makanan lain lah gitu. Karena kan ya itu tadi ya, balik lagi kan kita nggak punya duit banyak-banyak ya buat beli kulkas ya. Kalau terpisah baik, kalau enggak juga nggak apa-apa, yang penting disimpan di kotak terpisah lagi. Oke, Nur Fitri mau tanya, kalau payudara kanan dan udah pernah mastitis, udah pernah dioperasi, tapi sampai sekarang anaknya usia 3 tahun masih ada benjolan. Pertanyaannya, jika melahirkan lagi, payudara kanan masih bisa menyusui atau tidak, Mas? Masih dong. Ini operasi apa ya? Operasi mastitisnya begitu? Atau apa? Kalau memang tidak berpengaruh pada jaringan payudaranya dan kemudian tidak mempengaruhi pada jaringan produksi ASI-nya, harusnya masih bisa, gitu ya. Tidak perlu khawatir harusnya. Tapi untuk yakinnya mungkin bisa cek ke dokter atau ke tenaga kesehatan yang lebih paham. Oke, Mbak Nova tadi bilang grafiknya naik, garisnya di antara garis kuning dan di oranye. Oke. Oh, masih di bawah, tapi sebenarnya grafiknya naik ya. Ya, ini saya nggak bisa ngasih jawaban pasti karena harus melihat grafik dari awal sampai sekarangnya. Tapi asumsinya kalau memang dia naik daripada bulan berikutnya, berarti dia indikatornya ya naik walaupun masih di bawah gitu ya. Tapi karena melihat pengalaman sebelumnya tadi yang masih relaksasi dan kemudian masih proses menyusui, itu bisa menjadi maksudnya bisa masih bagian dari proses itu sih ya. Jadi mungkin belum perlu khawatir. Tapi sekali lagi kalau memang khawatir, bisa dipakai dengan cara relaksasi tadi, dengan NGT itu tadi, jadi bisa ditambah gitu. Kalau memang dirasa kayaknya dia belum maksimal mengosongkan payudaranya, bisa dibantu dengan lactation aid tadi, dengan selang kecil, kemudian disalurkan pada botol ASI-nya, itu bisa dipakai. Tapi kalau mau meyakinkan dirinya lagi, sebaik-baiknya didampingi oleh konselor laktasi atau dokter sih, Mbak Nova. Itu kayaknya udah semua atau ada lagi, Mbak Hanif? Saya mungkin masih punya 5-10 menit lagi. Ini yang pertanyaan offline kebanyakan udah ada di materi sih, Mas. Kayak masalah LIFO gitu, terus udah ada di materi kok. Insya Allah teman-teman menyimak. Ya, ini kita overtime. Amin. Maaf ya, Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Seru banget nih ngobrol sama Mas Rahmat. Sebenarnya sih informasi umum ya. Kapan-kapan boleh lagi ya, Mas ya? Boleh.
Oke. Ya sebenarnya sih informasi Mm-mm. umum aja sih ya. Maksudnya teman-teman masih sebenarnya bisa dapat di Instagram Ayasi juga beberapa ya. Tapi mungkin sudah kelewat di bawah-bawah gitu ya. Makasih banget. Tapi kalau teman-teman mau bercerita kemudian sharing juga boleh lain waktu, Pak Hanif. Thank you. Ya. Memang informasi itu bisa dibaca di mana, tapi kan kalau baca tuh kayak satu arah, misal ngobrol gitu dua arah. Oh iya, jadi lebih paham gitu loh, Mas. Ya mungkin ada closing statement dari Mas Rahmat sebelum kita tutup. Ya, paling pesan saya sih itu tadi, walaupun memang menyusuinya tolong tetap dipertahankan, memerah ASI kalau perlu dan kalau kalau memang mau itu boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau buat ibu bekerja pasti memerah ASI lah ya, itu menjadi wajib. Tapi kalau buat ibu rumah tangga sih bisa jadi pilihan aja sebenarnya gitu. Pesannya kalau buat ibu bekerja nggak usah ditarget, karena kalau pakai target tuh biasanya kalau nggak mencapai targetnya ibunya sedih. Kalau sedih, hormon oksitosinnya sedikit. Hormon oksitosinnya sedikit, hasil asuprasnya juga sedikit gitu. Jadi disyukuri saja berapapun hasilnya, karena setetes aja itu pasti udah berharga banget buat ibu menyusui ya. Kalau tumpah pasti kan nangis-nangis tuh biasanya gitu. Jadi hargai aja apa yang sudah dipunya, yang sudah didapat, motivasi diri. Yang kedua, tolong pastikan teman-teman memiliki support system, ya, baik di keluarga maupun di tempat kerja. Kalaupun tidak ada, misalnya kita bisa menciptakan support system kita sendiri. Sekarang ada banyak teman-teman yang di online, mungkin di WA group, di lain-lain dan sebagainya. Gitu. Jadi karena itu salah satu cara untuk mendukung ibu menyusui. Dan tolong jangan lupa bapaknya atau suaminya juga diajak untuk mendukung proses menyusui ini dengan caranya sendiri, nggak perlu jago kayak Ayah Asi misalnya, nggak perlu jago kayak saya misalnya. Yang penting bisa bikin ibunya tenang, ya bisa. Yang penting bisa bikin ibunya senang gitu ya. Karena sesuai dengan slogannya Ayah Asi, bikin berdua ngurus anaknya juga berdua. Begitu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, terima kasih banyak ya Mas Rahmat ya. Sama-sama. Mungkin kita mau foto bersama dulu. Oh, Teman-teman, boleh. ya, teman-teman boleh open cam-nya. Nanti. Oke. Ini ada 3 slide. Slide pertama dulu ya. Ya, mungkin bisa mengeluarkan senyuman terindahnya. Oke. Begitu buka kamera beresin rambut, beresin jilbab. Iya, kan mau foto, Mas.